Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, tentang fikih Syafi'i bagi para pemula. Dan kita masih berbicara tentang fikih mandi. Pertemuan kita yang sekarang adalah yang ke-14. Kita bahas tentang kata pengarang di sini, syurutu sihhatil ghusli. Syarat-syarat sahnya mandi. Kapan mandi wajib atau mandi besar ya menjadi sah? Ya, syurutu sihhatil ghusli asyratun. Ada 10 syarat ya sahnya mandi. Wahia yang pertama adalah al-islamu. Islam. Fala yasihul ghuslu min kafirin, maka tidak sah kalau ada seorang kafir yang dia mandi wajib, karena di antara syarat sahnya adalah keislaman. Yang kedua adalah at-tamyizu, itu tamyiz ya. Dan juga termasuk akil di sini, fala yasihul ghuslu min majnun, maka tidak sah mandi wajib dari seorang yang gila ya, atau juga yang belum ya mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah taharatul ma, airnya suci. Bukan air tohir, air yang suci tapi tidak menyucikan, tapi air yang tohur, air yang suci dan bisa menyucikan, air mutlak yang turun dari langit dan keluar dari bumi, seperti air sungai, air sumur, kemudian air laut, air mata air atau air hujan, air embun ya, air salju. Ini diantara air-air yang boleh digunakan untuk bertaharah, untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah tahakkukul hadas. Ya, tahakkukul hadas artinya adalah kita benar-benar memastikan terjadinya hadas besar. Falau igtasala wa syakka hal ahdasa ba'da dzalika am la, tsumma igtasala halal syakki ihtiyatan la yakfihi dzalika idza bana annahu muhditsun. Kalau ada seseorang yang mandi wajib, mandi besar, kemudian dia ragu apakah setelah itu dia hadas lagi, maksudnya hadas besar lagi, ya atau tidak, kemudian dia mandi sebagai bentuk kehati-hatian, daripada kayak gitu saya mandi aja lah daripada ragu, maka mandi ini tidak mencukupinya. Ya, kalau dia ya tampak baginya dia itu hadas. Artinya benar-benar yakin dalam keadaan hadas. Kalau dia ragu, kemudian dia mandi, maka mandi tersebut tidak sah. Kemudian yang kelima, adamu wujudil munafi min khuruji maniyin wa dukhuli hasyafatin fi farjin wa haidin wa nifas. Ya, tidak ada ya penghalang atau tidak ada yang menafikan ya sahnya mandi. Misalnya keluarnya air mani lagi, kemudian masuknya ya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, kemudian darah haid dan darah nifas. Jadi kalau orang yang masih haidnya keluar, kemudian ya dia mandi, maka mandinya nggak sah. Kenapa? Karena masih ada penghalang. Masih ada penghalang, yaitu keluarnya darah haid. Artinya mandinya kapan? Ketika darah haidnya sudah berhenti. Nifas misalnya ketika udah 40 hari ya, kecuali dia berhenti sebelum 40 hari. Kemudian yang keenam, adamu wujudil haili bainal ma'i wal udwil maghsuli min nahwil tinin wa syam'in wa ghairihi. Tidak ada penghalang yang menghalangi air ya dari anggota badan yang ingin kita guyur dengan air. Misalnya ada ya lumpur, atau ada lilin, atau ada zat-zat yang lain, misalnya catnya itu menghalangi, mengeras dan menghalangi kulit kita terkena air, maka kita harus hilangkan itu terlebih dahulu sebelum kita mandi. Kemudian yang ketujuh, jaral ya ma'u ya ala jami'il badan. Air tersebut mengalir ke seluruh badan. Ya, ke seluruh badan. Kemudian poin yang ke-8, ma'rifatu kaifiyatil ghusli. Kita mengetahui bagaimana cara mandi. Dan kita bahas kemarin bahwasanya cara mandi wajib itu hanya mandi biasa. Yang membedakan hanyalah niat, ini kadar minimal. Jadi jangan sampai tanya, bagaimana mandi wajib? Mandi wajib itu mandi biasa, menuangkan air ke seluruh badan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh,
dengan niat mandi wajib, dengan niat mengangkat hadas besar. Adapun yang sempurna yang sudah kita jelaskan, ya, dari mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu, kemudian menuangkan air ke kepala, kemudian mandi seperti biasa. Nah, ini adalah tata cara mandi yang sempurna yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi harus mengetahui bagaimana caranya. Yang ke-9, tamyizu faraidihi fi haqqi man istaghala bil ilmi. Harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah bagi orang yang sibuk dengan ilmu agama. Dan kita bahas bahwasanya kewajiban, ya, atau rukun mandi itu hanya 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu saja yang wajib. Sisanya sunnah, wudu sunnah, ya, dan hal-hal yang lainnya sunnah ketika mau mandi. Bi khilafil ami yakfihi alla ya'taqida fardan min furudihi sunatan. Berbeda dengan orang awam, maka mereka cukup untuk meyakini, ya, bahwasanya yang wajib itu wajib, yang sunnah itu sunnah. Jangan sampai meyakini yang wajib itu sunnah. Jangan sampai meyakini mengguyur badan dengan air seluruh badan itu sunnah, tapi yakini itu wajib. Dan yang 10 poin yang terakhir ada muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Bainal ghusli was sholati fi haqqil insani daimil hadas. Jadi habis mandi langsung sholat. Jangan ada jeda. Ini bagi orang yang hadasnya keluar terus, seperti wanita yang istihadhah terus, atau maaf laki-laki yang terus keluar airnya, air kencingnya karena ada penyakit atau yang semisalnya, maka dia diharuskan habis mandi langsung sholat. Ya. Ini adalah syarat-syarat sah sholat. Afwan, ini adalah syarat-syarat sah mandi, wajib, mandi besar. Kemudian selanjutnya adalah poin ma yahrumu bil janabah. Hal-hal apa saja yang haram dikerjakan kalau kita sedang junub. Kalau kita sedang, ya, telah keluar air, mimpi basah atau berhubungan badan atau sudah berhubungan badan. Yahrumu bil janabati iddatu asya. Ada beberapa hal yang diharamkan ketika kita dalam keadaan junub. Yang pertama adalah as-sholatu bi jami'il awan anwa'iha. Salat dengan semua jenisnya, baik salat wajib maupun salat sunnah. Kita diharamkan salat tanpa hadas, sebagaimana kata Nabi SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur, ya, tidak sah salat, ya, tanpa bersuci. Dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu, ya, sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, apabila seseorang itu sedang hadas, ya, kemudian setelah hadas dia ingin sholat, maka Allah gak terima sholatnya sampai dia berwudu. Ini dalam hadas yang kecil. Kalau hadas yang besar maka dia wajib mandi. Ya. Kemudian yang kedua, at-tawafu bil ka'batil musyarrafati bi jami'an anwa'ihi. Di antara hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang junub dalam mazhab Syafi'i adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dengan segala jenisnya, baik tawaf ifadah ketika kita sedang haji, atau tawaful wada, ya, ketika kita hendak meninggalkan kota Makkah, atau tawaful qudum bagi orang yang, ya, menunaikan, ya, manasik haji ifrad, ya, atau qiran, atau, ya, tawaf umroh bagi orang yang menunaikan ibadah umroh atau haji tamattu, ya, sebelum masuk ke rangkaian manasik haji. Poin yang ketiga, di antara hal yang diharamkan dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan junub, khutbatul jum'ah. Memberikan, ya, khutbatul jum'ah, karena sebagian Syafi'iyah mengkiaskan khutbah dengan salat. Yang keempat, masul mushafi bi ayyi juz'in minal badani walau sinan au zufran. Menyentuh mushaf. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang 4 diharamkan menyentuh mushaf, ya, bagi orang yang junub dengan bagian apapun dari badannya, meskipun hanya kuku atau hanya gigi misalnya, atau hanya jari-jari saja, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, hamlul mushafi li ghairi darurah. Diharamkan dia memegang atau membawa mushaf tanpa darurat, tanpa hal-hal yang mendesak. Ini bagi orang yang junub. Kemudian poin yang keenam, qiraatu ayatin minal Qur'anil Karim, membaca ayat Al-Qur'an. Ini pendapat jumhur para ulama,
ya, termasuk mazhab Syafi'i, bahwasanya orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Yang ketujuh, al-makthu fil masjidi bi ghairi darurah. Tinggal di masjid, mendiami masjid, masuk ke dalam masjid dan berdiam di sana, ya, kecuali kalau ada hal yang mendesak, darurat. Termasuk ya menghadiri pengajian dalam mazhab Syafi'i bagi wanita yang junub, ya, misalnya haid dan nifas, mereka dilarang untuk i'tikaf, untuk ke pengajian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah at-taraddudu fil masjidi. Bolak-balik mundar-mandir dalam masjid. Kenapa? Li'annahu bima'nal maksi fihi, karena dikiaskan seperti sedang mendiami masjid. Ya. Ini di antara hal-hal yang diharamkan dalam keadaan junub. Kemudian selanjutnya makruhatul ghusli, hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dibenci ketika mandi, ya, yukrahu fi athna'il ghusli iddatu umurin. Ada beberapa hal yang dimakruhkan, dibenci, ya, ketika kita sedang mandi. Ahamuha, yang paling utama adalah al-israfu fil ma', boros dalam menggunakan air. Ini dimakruhkan. Yang kedua, al-ightisalu fil ma'i raqid, mandi di air yang tergenang, bukan di air yang mengalir. Ini dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, yang terakhir, makruhatul wudu al-ukhra. Segala hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu, yang bisa kita lihat di video-video sebelumnya, ya, tentang masalah wudu, seperti kal isti'anati bil ghair biduni udrin, seperti minta tolong, bantuan sama orang lain tanpa uzur. Wa tanshifil jismi wal a'da, kemudian ya mengelap atau mengeringkan dengan handuk, dengan kain atau sapu tangan anggota-anggota badan yang sudah dibasuh. Wal kalami asna al-ghusli, dan juga berbicara. Ya, dimakruhkan berbicara, ngobrol di tengah-tengah ya mandi, ya. Ini adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Kemudian poin yang selanjutnya, al-aghsalul masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Tadi kita bahas mandi wajib. Sekarang mandi-mandi yang disunnahkan. Raghobal syar'u fil ightisal, dan syariat ini menganjurkan kita untuk mandi. Lima fihi minan nadhafah wa adami ilhaqil adza bil akharin, karena ya terdapat kebersihan dan juga tidak mengganggu orang lain, ya, dengan bau badan. Wa bi sifatin khassatin fil ijtima'at wa tajammu'at, dan juga terutama ketika di tengah-tengah ya perkumpulan, rapat, ya, pergaulan, interaksi. Sa'un kanat lil ibadah aw li ghairiha, baik itu untuk beribadah seperti salat, ya, atau untuk selain ibadah. Dan ada mandi-mandi yang disunahkan, di antaranya di sini disebutkan ada 10 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah ghuslu yaumil jum'ah, mandi di hari Jumat, dan ini yang paling ditekankan, ya, sunnah yang paling ditekankan. Kemudian yang kedua, ghuslu yaumai Idul Fitri wa Idul Adha, mandi di 2 hari raya, dan umat muslim punya 2 hari raya dalam tahunan. Yang pertama Idul Fitri tanggal 1 Syawal, yang kemudian Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dan kita diperintahkan, ya, disyariatkan, disunahkan untuk mandi di kedua hari tersebut. Ya, begitu juga mandi hari Jumat, karena 3 hari ini adalah 3 hari raya, 2 tahunan dan 1 pekanan. Yang ketiga, ghuslu kusufil syamsi wa khusufil qamar. Di antara sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah mandi ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang keempat adalah al-ghuslu li sholatil istisqa, mandi ya ketika hendak sholat istisqa, minta hujan. Kemudian yang kelima, al-ghuslu min ghuslil mayit, mandi setelah memandikan mayit. Jadi ketika setelah memandikan mayit jenazah, misalnya kita sebagai petugas ya amal kematian, ya, kita memandikan mayit, maka kita juga disunahkan mandi setelah memandikan mayit. Kemudian poin yang keenam, al-ghuslu lil ihrami bil haji awil umrah. Disunahkan kita mandi sebelum hendak ihram, baik kita lagi umrah maupun haji. Jadi sebelum kita ihram ke miqat, ya, disunahkan kita mandi terlebih dahulu. Kemudian poin yang ketujuh atau ya jenis mandi yang ketujuh yang disunahkan,
Al-ghuslu lidukhuli Makkahal Mukarramah. Mandi ketika kita masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedelapan, al-ghuslu lil wuqufi bi Arafah. Mandi ya sebelum hendak wukuf di Arafah. Kemudian yang kesembilan adalah al-ghuslu li ramyil jamarati fi kulli yaumin min ayyamit tasyriq. Mandi ketika hendak melempar jamrah ya setiap harinya dari hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, kita perintahkan mandi di hari-hari tersebut. Dan yang terakhir adalah al-ghuslu lidukhulil Madinatil Munawwarah. Sebagaimana kita diperintahkan mandi sebelum masuk atau ketika masuk kota Mekah, begitu juga ketika masuk kota Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian ada beberapa permasalahan terkait tentang mandi. Yang pertama, idza jatama'a ghuslun wa najasatun 'alal badan. Misalnya kita pengen mandi wajib, ya. Kemudian ada najis di badan kita. Awudu'un wa najasah, atau kita mau wudu dan ternyata di anggota wudu kita yaitu ada najis. Fayakfihi ghuslun wahid, maka cukup dengan sekali mandi. Sekali basuh kita bisa mengangkat hadas dan juga bisa menghilangkan najis sekaligus. Kemudian poin yang kedua, yasihul ightisalul wahid minal ghuslil wajib wa ghuslil mandub. Sahnya satu mandi ya untuk mencakup dua hal, mandi wajib maupun mandi sunnah. Misalnya kita habis junub, kemudian kita pengen sholat Jumat, maka kita ada dua mandi yang diperintahkan, mandi wajib dan mandi Jumat. Satunya wajib, satunya sunnah. Maka cukup kita dengan sekali mandi saja. Ya, jadi dengan sekali mandi sudah bisa mencakup dua niat tadi. Dua niat, pertamanya mengangkat hadas besar karena kita junub, yang kedua karena kita hendak sholat Jumat. Masalan ghuslun an janabah ma ghusli jum'ah, seperti kita pengen mandi karena junub dan mandi karena kita pengen sholat Jumat. Kemudian poin yang ketiga, idza jitama'al hadatsul akbar wal hadatsul asghar yakfil ghuslu anhuma. Kalau kita ada dalam dua keadaan, hadas kecil dan hadas besar. Misalnya kita nih ya pipis, ya kemudian kita ya junub, maka kita punya dua hadas. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Maka cukup kita dengan mandi saja. Kenapa? Karena mandi itu mengangkat dua hadas. Ya, bukan hanya mengangkat hadas besar, hadas kecil juga terangkat. Kalau yang besar aja terangkat, apalagi yang kecil. Dan tidak berlaku sebaliknya. Kalau wudhu nggak bisa mengangkat hadas yang besar, karena yang diangkat hanyalah hadas kecil. Sawa'un nawal wudu'a ma'ahu amla, baik dia meniatkan berwudu ataupun tidak. Ghasala ada al-wudu murattaban amla, meskipun dia membasuh anggota wudunya secara berurutan ataupun tidak. Lindirajil wudu fil ghusli, karena wudu itu masuk dalam mandi. Artinya ketika kita seorang mandi, maka dia sudah ya sekaligus mengambil fungsi wudu. Wali annal janabata la tatajaddadu anil hadas fatadakhalata, ya. Karena junub juga tidak tidak diperbarui ya dari hadas, jadi mereka ini bisa menjadi satu kesatuan, langsung saling masuk, yang cukup diwakilkan dengan satu mandi saja. Poin yang keempat, bagaimana, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seseorang pengen mandi besar tapi nggak ada air? Apa yang dia lakukan? Yajuzu tayammumu idza wajabal ghuslu wa lam yajidil ma'. Boleh seorang tayamum apabila dia wajib mandi tapi dia tidak mendapati air. Sebagian kita memahami tayamum hanyalah menggantikan wudhu saja. Ini keliru. Jadi tayamum itu adalah toharoh yang badaliyah, yang mengganti jenis apapun toharohnya. Baik toharoh dari hadas kecil seperti wudhu maupun toharoh dari hadas besar seperti mandi. Jadi kalau seorang wajib mandi, kemudian dia pengen mandi tapi nggak ada air, maka dia cukup tayamum saja. Wa bidzalika yahillu lahu ma yahillu lahul al-ghuslu. Dan ketika itu sudah tayamum, maka dia boleh melakukan apa yang dibolehkan oleh orang yang seperti dia sudah mandi junub. Ya, boleh sholat, boleh megang mushaf dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, yajuzu an yaghtasila ar-rajulu wal mar'atu min ina'in wahid.
Seorang suami dan istri boleh mandi di dalam satu bejana air yang besar, wadah yang besar. Rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana Aisyah semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan kisahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu min ina'in wahid. Kami, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi di satu wadah yang besar. Bagi kita mungkin bathroom dan semisalnya. Jadi emang tempat yang atau drum besar yang mandi berdua di sana. Min qadahin, dari qadah, wadah air yang besar, yuqalu lahul faraq, yang dinamakan sebagai al-faraq di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah termasuk hal yang diperbolehkan mandi bersama istri di dalam satu tempat dan ini termasuk hal yang tidak menganggap menjadikan mandi kita tidak sah, karena ini juga termasuk dalil bolehnya mandi meskipun dengan air yang dipakai oleh istri kita. Demikian, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bab tayammum, kemudian bab haid dan nifas. Demikian kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.